Bagaimana peluang AHY di Pilpres 2024, Pak? Ya, Pak AHY tentu saja dia punya peluang. Bagaimanapun Pak AHY adalah ketua umum partai politik ya. Dalam banyak sekali kesempatan saya sampaikan bahwa peluang para ketua umum partai atau para pimpinan partai atau siapapun yang punya akses dan kekuasaan di partai untuk maju di Pilpres 2024 itu cukup besar. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Pilpres di Indonesia itu hanya partai politik. Kenapa saya katakan demikian? Karena hanya partai politiklah yang bisa mengusung peserta Pilpres. Jadi tidak ada calon independen, tidak ada calon yang bisa lolos kalau tidak diusung oleh partai politik. Dengan demikian maka kekuasaan di partai politik menjadi begitu besar untuk menentukan siapa yang akan diusung. Nah, AHY adalah ketum partai, tentu dia punya peluang yang besar untuk maju. Dia punya alat negosiasi dengan pihak lain. Kenapa saya katakan negosiasi? Karena tidak ada satupun partai di Pilpres 2024 nanti yang bisa mencalonkan sendiri sehingga dia berkoalisi. Nah, dalam koalisi negosiasi itu dasarnya adalah modal. Modalnya itu apa? Kalau dia tokoh atau person, tentu dia akseptabilitas, popularitas dan elektabilitas. Atau dia adalah punya partai politik, penguasa partai politik, atau dia punya dana, atau dia punya jaringan pemenangan yang terstruktur, sistematis dan rapi serta efektif. Lalu yang berikutnya, Pak AHY sendiri dia adalah figur muda ya, yang tentu saja bisa memberikan optimisme kepada siapapun, terutama pemilih muda, karena jumlah pemilih muda di Indonesia makin sini makin banyak, bahkan menjadi mayoritas. Dengan majunya AHY ini tentu menjadi daya pikat tersendiri. Yang berikutnya adalah Pak AHY juga punya pengalaman di dunia militer, walaupun tidak sampai jenjang perwira tinggi ya, tapi tentu saja latar belakang militer ini akan memberikan kontribusi positif bagi gaya kepemimpinan, disiplin dan lain. Yang gak kalah penting juga, Pak AHY juga punya latar belakang pendidikan yang baik. Ya, sekolah di luar negeri, ya kan, cukup berpendidikan, sehingga punya kelayakan untuk maju di Pilpres 2024. Lalu yang tidak kalah penting terakhir adalah Pak AHY juga punya pengalaman ikut di Pilkada DKI kan, walaupun belum menang, tapi tentu itu akan memberikan kontribusi yang penting bagi perumusan tata cara, lalu bagaimana mengelola sebuah koalisi, bagaimana membentuk sebuah koalisi dan lain-lain. Jadi sejauh ini menurut saya Pak AHY merupakan satu dari sekian orang yang masuk di list mereka yang akan maju di Pilpres, punya juga peluang untuk menang. Namun tentu saja bergantung pada 3 hal. Yang pertama, bagaimana membangun koalisi yang baik, efektif, efisien, ya, dan mampu menemukan pasangan yang elektable. Itu. Yang kedua, tentu saja penting untuk membangun strategi yang jitu, terutama kaitan dengan kantong-kantong pemilih suara yang banyak. Di Jawa itu suaranya banyak sekali, dan AHY dan Partai Demokrat serta Partai Koalisi nanti kalau memang misalnya mencalonkan, ini penting untuk tidak melupakan faktor penduduk yang banyak di daerah yang banyak, basis-basis ideologi agama ya, Islam modernis, Islam tradisionalis,
lalu basis-basis kelompok pemilih nasionalis, puritan, nasionalis Soekarnois, nasionalis pragmatis, dan yang gak kalah penting juga tentu dukungan dari keluarga besar tentara ya. Itu juga karena bagaimanapun Pak AHY adalah putra Pak SBY dan dua-duanya berasal dari keluarga militer, kakeknya juga Jenderal Saparudi Wibowo juga adalah keluarga militer. Kalau ada dukungan yang efektif dari KBT ya, keluarga besar tentara, tentu juga ini akan menjadi poin tersendiri. Nah, soal kalah menangnya kita bisa bahas berikutnya dan terutama bisa dicek di survei. Tetapi yang dibahas hari ini adalah apakah Pak AHY layak dan bisa maju di Pilpres 2024. Saya bisa memastikan Pak AHY layak, Pak AHY punya kans untuk maju, dan tentu saja karena maju di Pilpres maka dia juga punya peluang untuk menjadi Presiden Republik Indonesia.